Dan semoga pada akhir minggu teman-teman selalu bisa melakukan ini secara konsisten. Ini saya akan memberikan gambaran tentang XAU USD untuk hari Selasa tanggal 21 September. Kalau kita melihat bahwa XAU USD ini adalah pair yang sangat ditakuti, juga pair yang sangat disukai karena volatilitasnya tinggi dan tentunya profitnya pun juga lumayan, ya. Artinya tetapi risikonya juga tinggi. Inilah pasar XAU USD. Pertama-tama kita melihat dulu posisi tren dari posisi daily-nya. Kemarin hari Senin ditutup dengan buyer, ya. Sudah ada tubuhnya, batangnya, dan ini core-nya posisi di bawah. Artinya posisi buyer ini sudah mulai ada resistensinya, sudah mulai menunjukkan, maka teman-teman berhati-hati mencari celahnya. Kalau yang bermain intraday itu berhati-hati lotnya juga dijaga, stabilisasan balance juga dijaga, dan tidak perlu harus terlalu banyak entry. Kemudian kita lihat posisi H1-nya. Kita akan bikin pertama kali adalah resistennya dulu. Resisten terlebih dahulu kita bikin. Posisi S1-nya. Posisi R1. Posisi R2. Posisi resistennya. Ini teman-teman berhati-hati, nanti sebaiknya teman-teman menunggu posisi breakout daripada R1 terlebih dahulu. Untuk posisi support keduanya, ini perhatikan ya posisi S1, S2, S3. Kalau kita melihat dari posisi kondisi pasar, ya, masih didominasi oleh tren seller, ya. Artinya seller ini masih posisi kuat. Tapi ingat, ini posisi masih berada pada posisi rectangle. Jadi biarkan teman-teman bermain lepas dulu daripada R1 dan S1 supaya ada kejelasan yang pasti, untuk melakukan entry. Biarkan dia lepas dulu. Jadi
setelah dia lepas dari posisi rectangle ini, teman-teman mempunyai peluang untuk mengambil keputusan. Jadi teman-teman harus agak bersabar, jangan terburu-buru entry di posisi seperti sekarang ini. Kalaupun berani melakukan keputusan, artinya teman-teman harus skala pendeknya adalah setelah breakout dari R1 maupun S1 ini. Ya. Ini yang akan jauh lebih aman untuk bermain XAU USD. Ya. Ini untuk pair XAU USD. Kemudian untuk GBP USD. Ya. GBP USD ini pun posisinya sama. Ya. Kita lihat D1-nya, berarti D1 ini sudah memunculkan kekuatan buyer, tetapi baru hari ini belum terbentuk, ya. belum terbentuk, buyernya belum terbentuk, maka teman-teman perlu hati-hati, berarti dominasinya masih dominasi seller. Kita lihat posisi H1-nya. Kita bikin resisten dulu untuk H1. Tiga delapan. Posisi R3. Ini perhatikan ya, sekarang lagi proses berjalan posisi seller ya. Sekarang lagi berjalan posisi seller. Kalau kita melihat posisi seperti ini, ya kan artinya ini tren masih didominasi oleh tren seller, maka teman-teman berhati-hati. Jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Maka ini posisi S2-nya. Posisi S3. Ya, kalau kita melihat itu posisinya seperti ini. Kita kecilkan. Ini gambaran untuk posisi plan ya, plan untuk GBP USD ya. Ini untuk plan GBP USD.
posisi pen GBP USD ini masih cukup kuat sekali untuk didominasi oleh seller. Jadi teman-teman harap berhati-hati untuk mengambil keputusan ya. Jadi walaupun di posisi D1 tadi yang saya perlihatkan posisinya buyer sudah mulai menunjukkan resistensinya, tapi itu belum close candle ya, belum close candle di daily-nya itu belum close, jadi belum jadi bisa jadi acuan untuk membaca ya, membaca candlestick-nya. Oke, ini untuk GBP USD, dan kemudian kita masuk ke Euro USD ya. Kita lihat dulu D1-nya. Nah, D1 ini sudah ada doji, tetapi ingat doji ini masih tetap berwarna merah ya, walaupun dia sempat turun kemudian naik lagi ditutup, kemudian naik terus tarik kembali ke bawah, artinya kekuatan seller ini masih ada. Jadi teman-teman ini belum berani mengambil keputusan ya. Kalau kita lihat dari H1-nya, sekarang kita kembali ke H1-nya sebagai time frame middle-nya ya, antara resisten sama supportnya itu. Lalu 117 cara 1 sama dengan 117 359 S1-nya sama dengan 117 213. Posisi S2-nya S3-nya ini posisi trennya. Jadi kalau kita lihat dari tadi D1-nya posisinya seller itu masih masih mendominasi ya. Ini belum terjadi breakout dari R1-nya. Sekarang kita bikin posisi R2-nya. Perhatikan tahapan-tahapannya ya. Jadi teman-teman bisa meraba kalau posisi seller itu memang sudah ada, tetapi belum posisi buyer itu sudah ada, tetapi belum mutlak untuk dia wujud dalam bentuk candle-nya ya, body candle-nya itu belum ada. Walaupun kemarin sempat naik dan kemudian diturunkan lagi, muncullah doji seller yang ekornya berada di bawah dan ada kepalanya berwarna merah, walaupun itu kecil, tetapi mengindikasikan, membaca
tujuannya adalah untuk ada indikasi kekuatan sell yang masih kuat, masih mendominasi. Jadi teman-teman berhati-hati. Jadi saya sarankan teman-teman bermainlah setelah breakout R1, menunggu di R2 atau menunggu di R3. Ya. Itu jauh lebih aman ya. Seandainya ditinggal-tinggal, katakanlah entry di R2, sell, kemudian ditinggal lagi, tunggu lagi untuk R3 baru sell. Ini akan lebih nyaman. Kenapa saya katakan lebih nyaman? Karena posisinya, posisi buyer itu belum close candle di D1-nya.